Assalamualaikum Pak Wasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya alhamdulillah setelah beberapa kali kita agendakan bisa ketemu. Jadi kalau saya silaturahim ke tempat Pak Wasi itu kesan yang muncul itu dingin. Ini daerah Torgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Pak Wasi, Torgo itu kabarnya kan ke depan akan menjadi desa wisata Torgo ya Pak. Iya. Ini mulai muncul dari masyarakat. Wisata Torgo itu sejak kapan Pak Wasi? Itu mulai dirintis 2018 ya, bersama Pak Arif. Ini beliau dulu LPMD di Dusun Torgo. Beliau bersama Taman Nasional itu punya gagasan bagaimana potensi Taman Nasional dan Dusun Torgo itu kedepannya bisa menjadi ekowisata. Jadi Ekowisata. iya. Ya. Dulu mulai muncul itu memang dari masyarakat atau bagaimana? Kalau saya mendengar kata Torgo itu kan dulu pernah terjadi erupsi di sini ya. Itu munculnya ingin ada wisata ekowisata itu munculnya sejak kapan? Sebetulnya gagasan dari masyarakat harapan itu sudah cukup lama. Sebelum 2010 itu sudah muncul seperti tempatnya Mas Yanto. Itu beliau trekking untuk Merapi, wisata alam Merapi. Terus dari Pak Arif 2018 itu, walaupun sebelumnya sudah ada diskusi dari teman-teman dari yang pengen maju untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Torgo ini. Nah, ingin menjadi daerah wisata. Tapi kalau menjadi tujuan wisata, biasanya yang menikmati kan cuma sedikit. Nah, ini kita berharap nanti menjadi ekowisata, peran masyarakat lebih besar. Jadi memaksimalkan peran masyarakat. Oh, begitu. Pak Wasi ini sebagai ketua Pok Darwis, kelompok sadar wisata Dusun Torgo, betul ya Pak ya? Nah, Pak Wasi, kalau melihat kita di Torgo ini kan ini masih asri, belum ada pembangunan sama sekali. Ini potensi wisata yang ada di Torgo ini kalau boleh tahu apa saja Pak Wasi? Yang pertama, yang ini sudah menjadi program dari Dinas Pariwisata Provinsi, itu untuk mengangkat wisata religi. Oh, wisata religi ya? Iya, makam Syekh Jumadil Kubro. Oh iya. Untuk memudahkan ke sana, ini mau diberi bantuan Banggup untuk akses jalan naik untuk periode pertama. Posisi makam Syekh Jumadil Kubro itu sendiri ada di mana? Di atas bukit. Di atas bukit Torgo itu ya? Iya. Pas puncaknya ya? Pas puncaknya. Ya, akses jalan naik itu kurang lebih hampir 1.300 meter dengan jalan kaki. Dan saat ini sudah ramai, banyak dikunjungi itu? Sampai saat ini malah itu ramai. Pengunjungnya bukan lokal Jogja, tetapi lebih banyak dari Pantura, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan masa pandemi kemarin dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat itu mohon izin untuk bisa masuk. Ini sudah sampai nasionalnya. Makam Syekh Jumadil Kubro. Selain makam Syekh Jumadil Kubro, potensi-potensi yang lain di Torgo ini apa saja Pak? Potensi untuk wisata edu itu ada penelitian yang belum sampai final itu dari Geologi UPN menyampaikan bahwa
Bukit Turgo dan Bukit Lawangan itu merupakan Merapi tua yang ada sekarang. Itu bahan untuk penelitian wisata Edu. Di samping yang wisata Edu berkaitan dengan flora fauna yang ada di Merapi, yang karena erupsi itu kan tinggal sedikit di belahan-belahan sedikit, itu perlu untuk dilestarikan. Untuk pelestariannya dengan kondisi yang semacam ini perlu menggandeng dari akademisi di kedepannya jadi objek atau wisata Edu. Di samping itu dengan potensi yang ada di samping tadi Bukit Turgo, budaya juga ada. Budaya itu ada Suran yang tanggal 19 besok, walaupun di kondisi pandemi itu kita laksanakan, walaupun porsinya kita perkecil. Mungkin di kemudian hari kalau sudah normal, itu acara bisa kita jadikan seperti biasa. Kabarnya juga ada ini daerah untuk memantau elang Jawa, itu ada juga ya? Ada. Ada, cuma ya karena sekarang itu belum sarana prasarana belum dilengkapi. Jadi masih ya semacam di area yang luas, belum dikasih spot. Terus Pak Wasi, tentunya ke depan ketika wisata Turgo itu akan diangkat, ini juga akan melibatkan masyarakat. Kalau potensi-potensi di sekitar sini yang memang ini hasil kreasi masyarakat lokal itu apa saja Pak yang ada di sini? Nantinya kita akan memberdayakan masyarakat dari sisi agrowisatanya. Agrowisata berkaitan dengan teh Turgonya. Teh Turgo. Itu asli Turgo. Asli itu tinggalan Belanda. Tinggalan Belanda. Jadi bukan teh yang lazim. Beda. Karena yang asli di Turgo itu ada yang pucuk ungu, pucuk biru, nah sama yang coklat. Tapi itu lancip. Beda dengan yang umum. Kalau yang umum kan hijaunya hijau segar. Selain teh Turgo apalagi Pak? Kopi Pak. Kopi Turgo juga ada? Iya. Memang kopi lazim di mana-mana ada. Tapi di Turgo ada 2 varian, Robusta sama Arabica. Terus selain itu masih ada lagi? Masih. Di samping itu ada Parijoto. Parijoto. Yang Parijoto yang ciri khas Sleman itu ada di sini? Ada. Kalau yang ciri khas ini yang daunnya agak lebar-lebar, yang biasa dinamakan Parijoto Kebu. Parijoto Kebu ya. Mungkin ada lagi? Potensi sini karena daerah dingin sebetulnya banyak ramuan yang bisa nanti dikemas itu sebagai obat. Kalau mungkin di bawah itu ada wedang secang, wedang uwoh. Mungkin di sini juga sebetulnya bahannya juga ada. Tapi belum sempat itu terekspos ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini salah satu profil, ini rintisan desa wisata Turgo yang ternyata di balik wilayah yang sangat, ini bisa dikatakan sangat terpencil, karena ini dusun terakhir di bawah lereng Merapi di Kecamatan Pakem yang belum terekspos. Ini ada potensi, ada surga di sini ya. Mulai dari suasana alamnya yang masih asli, belum ada pembangunan sama sekali. Di sini tidak ada hotel dan lain sebagainya, benar-benar asli. Kemudian potensi yang dimiliki oleh masyarakat, di samping potensi alam tadi, ada petilasan makom Syekh Jumadil Kubro, kemudian ada pemantauan elang Jawa. Kemudian kalau kita nanti coba putar-putar di sekitarnya, ada spot-spot selfie yang sangat indah. Ini juga ada potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar, potensi ekonomi terutama teh
Turgo asli peninggalan Belanda yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kemudian ada kopi Turgo ya, dikembangkan langsung oleh masyarakat. Juga tanaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Sleman, parijoto. Di samping itu juga kegiatan budaya ya, masyarakat Turgo yang bisa diangkat, bisa diekspos karena memang ini asli ya, dikembangkan oleh masyarakat Turgo ya. Kalau rekan-rekan sekalian sesekali pengen berkunjung ke desa wisata Turgo, bisa melalui jalan Puluhwatu ke utara terus dan sampai Mentok. Nah, disitulah dusun terakhir di Kecamatan Pakem, langsung di bawah lereng Gunung Merapi. Kalau tidak percaya bisa langsung ke sini dan bisa bertemu dengan masyarakat, bisa bertanya tentang kehidupan sehari-hari masyarakat sini yang masih sangat alami ya. Pengen apa ya? Pengen menjauhi aktivitas-aktivitas rutinitas yang hiruk pikuk di perkotaan. Wisata Turgo bisa menjadi salah satu alternatif untuk dikunjungi ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan sekalian untuk melihat salah satu potensi wisata di wilayah Yogyakarta. Terima kasih Pak Wasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.